Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan dan karunia yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita, dan Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, ya, walaupun dari jarak jauh, ya. Dan ini juga merupakan sebuah kenikmatan, ya, karena di masa sekarang ini sangat banyak, ya, orang-orang yang tidak Allah kasih kesempatan, ya, mau dia, ya, dikarenakan wafat karena penyakit, ya, atau yang lain-lain. Maka kita yang masih diberikan kesempatan untuk melakukan amalan yang agung ini, ya, amalan yang sangat sempurna ini, ya, agar tidak lupa untuk mensyukuri kenikmatan ini. Tayyib. Kita sudah mempelajari definisi akidah baik secara lughah maupun secara istilah, dan juga, ya, makna tauhid sama dari secara lughah maupun jadi secara istilah. Baik, secara istilah. Ya, dan kita juga telah mempelajari apa faedah dari mempelajari akidah sahihah, akidah yang benar, apa itu ahamiyahnya, apa itu kepentingannya, dan bukti bahwasannya mempelajari akidah adalah hal yang sangat-sangat penting, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi SAW. Pertama, Nabi SAW itu berdakwah tauhid di Mekah selama 13 tahun lamanya, sedangkan di Madinah Rasulullah hanya berdakwah 10 tahun, ya. Hanya berdakwah 10 tahun, 3 tahun lebih sedikit, dan 10 tahun itu tidak semuanya akidah, akan tapi ada hal-hal yang lain di luar akidah. Iya. Adapun di Mekah, ya, itu hanya fokus kepada akidah, tidak yang lain, 13 tahun. Kemudian bukti yang kedua, Rasulullah setiap kali mengutus sahabat ke salah satu daerah, maka mati aja. Apa? Habis ini? Iya. Ini paling bentar aja. Bentar aja ini. Iya. Oh gitu. Iya, ya. Dosa mana kita tadi? Ya, setiap kali Rasulullah mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah di salah satu daerah, maka beliau pasti mewasiatkan kepada mereka agar memulai dakwah mereka dengan tauhid. Ya, seperti sahabat Mu'adz bin Yaman dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Antum kelas berapa? Kelas 11. Oh. Iya. Boleh. Antum di asrama, ya? Di asrama. Baik. Dah. Sekarang kita kemarin sampai musamma al-iman. Musamma al-iman. Coba buka halaman
16. Oh, buku hadis. Ya, itu siapa namanya? Seto. Hah? Seto. Seto. Baru? Baru masuk ya. Enggak, dulu SMP sini juga. Sini. Oh, SMP sini juga. Udah lama. Iya. Tapi enak ya, baru lihat antum pertama kali. Kalau yang orang ini kayak udah sering kayak Faiz, Muaz. Udah baru masuk gitu kan. Karena di tengah itu di kampung gitu. Daring aja baru masuk ini. Baru masuk. Enggak, waktu SMP dulu kan sini juga ya. Oh gitu ya. Mungkin nggak setinggi sekarang kan mungkin. Makanya anda lupa. Ya, jadi musamma al-iman, pengertian iman. Ya, al-iman di sini penulis menjelaskan makna iman baik secara bahasa maupun secara istilah. Ya. Jadi iman itu secara bahasa artinya pembenaran, at-tasdiq, pembenaran. Wa fi syara' dan syariat apa itu iman? Qaul bil lisan, itu ucapan dengan lisan, ya, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqad bil qalb, dan keyakinan dengan hati. Wa amal bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang, ya, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, nah ulangi ya. Iman secara bahasa mau nyatet nggak situ? Mau nyatet? Ya, iman secara bahasa itu at-tasdiq, pembenaran. Pembenaran secara istilah qaul bil lisan, ucapan dengan lisan, ya, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, wa amal bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh. Nah, inilah makna iman ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bertambah, ya, dan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dikarenakan kemaksiatan, ya, berkurang dikarenakan kemaksiatan. Ini dia. Situ sering dengar nggak definisi secara bahasa, secara istilah gitu-gitu? Paham maksudnya apa? Pernah dengar sebelumnya? Misalnya fikih, apa fikih secara bahasa, apa fikih secara istilah. Terus iman, apa iman secara bahasa, secara Islam, apa Islam secara bahasa, secara istilah. Pernah dengar gitu ya? Bedanya apa itu situ? Nggak tahu. Kalau lughah secara bahasa itu maksudnya apa? Secara bahasa itu secara kita dalam sekali-sekali terperincinya lagi. Ya, kalau secara bahasa itu dia sesuai dengan bahasa Arab orang-orang terdahulu. Iman artinya lebih simpelnya lagi, nggak ada kaitannya dengan agama, itu memang bahasa Arab. Iman ya maksudnya itu tasdik, kebenaran. Misalnya ana bilang aku beriman kepadamu gitu, maksudnya aku percaya kepadamu, aku membenarkanmu gitu. Itu secara bahasa, ya. Masalah
aku beriman kepadamu. Ya, maksudnya bukan iman ini, aku membenarkanmu, mempercayaimu, gitu maksudnya. Atas dia, ya. Kemudian secara istilah ini lawannya. Istilah dia itu berkaitan dengan agama, dengan din, dengan syariat. Ya, secara syarak. Maksudnya apa? Tadi qaul bil lisan, ucapan dengan lisan. Jadi ketika antum mengatakan, ya, antum beriman kepada Allah, maka antum harus mengucapkannya dengan lisan. Contohnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu harus antum ucapkan, ya, antum ucapkan keimanan itu, ya. Kemudian wa'tiqad bil qalb, keyakinan dengan hati tadi, ya. Jadi harus antum yakini dalam hati sungguh-sungguh antum mengimani Allah azza wa jal dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada, ya, sebagian orang itu mengucapkan iman asyhadu alla ilaha illallah, tapi nggak yakin bahwasannya Allah lah yang pantas untuk dibadahi. Contohnya kayak orang-orang munafik di zaman Rasulullah, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berkhianat pada Allah. Jadi mereka sholat, ya, pura-pura sholat itu malas. Kenapa mereka kayak gitu? Karena mereka takut ya diperangi oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin waktu itu lagi kuat di Madinah, ya. Orang-orang munafik kayak gitu, mereka mengatakan kami beriman, tapi mereka ketika sholat, ya semuanya mereka nggak ikhlas gitu, mereka nggak yakin, belum yakin mereka kalau Allah itu zat yang pantas untuk diibadahi. Jadi harus meyakini dengan hati, gitu. Kemudian wa amal bil jawarih, ya, melakukannya dengan beramal dengan anggota tubuh, ya. Karena banyak juga sebagian orang-orang, contohnya kayak sufi Naqsabandiyah, ya, yang penting iman itu hati aja, nggak perlu kau tanya sholatku, nggak perlu kau tanya puasaku. Nah, ada kan orang kayak gitu, orang sufi sekarang. Kalau kita bisa bangun masjid di hati, nggak perlu kita ke masjid yang ada di luar sana. Nah, itulah kata mereka. Nggak perlu aku ngelapor kau, aku udah sholat, aku udah puasa, udah ini, udah haji. Enggak. Tak syekhku tuh tingkatannya udah lebih. Dia nggak perlu haji ke sana, dia bisa haji dari sini. Oh, emang orang gila mereka itu. Jadi mereka nggak memasukkan amal pada iman. Iya, tidak. Jadi kita harus memasukkan ketiganya, baik itu qaul, ucapan, hati, keyakinan, kemudian amal. Iya, amin. Heraklius, Raja Romawi dulu, Heraklius. Kalau orang-orang sekarang bilangnya itu Hercules, ya. Dia meyakini bahwasannya Allah lah yang pantas untuk dibadahi, dan dia meyakini Rasulullah itu utusan Allah, dan dia mulai tidak meyakini, ya, nggak yakin dia kalau Isa itu Tuhan, mulai nggak yakin dia, karena Romawi itu kan Kristen, ya, Romawi itu Kristen. Tapi sampai akhir hayatnya dia belum mengucapkan kalimat syahadat, maka dia tidak terhitung sebagai orang yang beriman. Iya, tidak terhitung sebagai orang yang beriman. Dia harus lengkap tiga-tiganya ini, gitu, iman, ya. Kemudian yazidu bit ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman kita bisa naik turun, bahkan bisa habis iman kita, gitu. Karena ada sebagian orang mengatakan iman itu nggak naik turun, udah tetap aja dia iman, ya, mau dia bermaksiat kek, ya, mau dia taat kek, ya segitu aja iman. Ada yang kayak gitu. Kalau kita meyakini iman itu bisa naik turun, ya. Naik kenapa? Karena ketaatan, karena dia melakukan ketaatan, naiklah iman itu. Nah, turun karena lagi maksiat. Antum merasakan nggak? Lagi lemah imannya, ya kan? Nah, itulah. Sebagian orang nggak mengatakan itu, ya. Wat dalil, ya, di sini dijelaskan
wa dalil ala annahu qaul bilisan, dalil bahwasannya ucapan itu bagian dari iman. Apa dalilnya? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Susah, nggak ada bukunya ya kan? Coba bilang aja nih. Apa? Coba aja tuh Al-Baqarah 136. Tuh. Dalil bahwasannya lisan ucapan bagian dari iman, Al-Baqarah ayat 136. 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ya. Katakanlah, ya, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi di situ di ayat itu kita disuruh mengatakan, qulu, katakanlah, amanna billah, kami beriman pada Allah. Itu syahidnya. Diperintahkan kita untuk mengatakan iman itu. Jadi jangan tidak mengatakan, harus kita katakan ucapan syahadatain. Nah, paham? Ya. Terus yang kedua, wad dalil ala dukhul a'mal. Sebelumnya wad dalil ala annahu bil qalb. Dalil bahwasannya keyakinan itu dari iman. Tadi kan ucapan yang pertama, sekarang yang keyakinan hati. Apa dalilnya? Itu Hujurat ayat 14. Ya. Hujurat ayat 14. Jadi kita ini ketika memberikan sebuah kaidah itu ada dalilnya, nggak asal-asal aja kita bilang, oh ada 3, ada ucapan, ada hati, ada amal. Itu semuanya ada dalil, nggak asal-asal aja ulama menaruh kaidah ini gitu, ada dalil semuanya. Apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belumlah iman itu masuk ke hati mereka. Ini potongannya aja, lebih lengkapnya itu qalatil a'rabu amanna. Jadi orang Badui itu, orang Badui Arab, dia mengatakan qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman, tetapi kalian maka katakanlah kami telah berislam, gitu. Ya, katakanlah wahai Muhammad, kalian tuh belum beriman, ya, akan tetapi katakanlah qulu aslamna, kami telah berislam. Karena Islam dengan iman tuh beda. Ya, Islam dengan iman tuh beda. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk di hati kalian. Iya, karena mereka cuma Islam aja, belum iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Ini adalah dalil bahwasannya hati itu bagian dari iman. Iya, gitu situ. Seru ya. Kemudian yang ketiga, dalil, ya, amalan itu bagian dari iman. Ya, tadi kan ucapan, hati, sekarang amalan. Apa dalilnya? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan salat kalian. Ya, imanukum, di sini bahasanya imanukum, dan Allah tidak mensia-siakan iman kalian di sini, imanukum. Tapi tafsirnya itu imanukum salatukum. Ya. Tafsirnya itu salatukum. Allah tidak menyanyiakan salat kalian. Ini sebab turun ayat ini kenapa? Ya, waktu itu kan sempat sahabat itu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, belum ke Ka'bah, ya. Dan tatkala Allah ubah kiblat kaum muslimin ke Ka'bah, sahabat pada ngadu, ya Rasulullah, kalau gitu sia-sialah amalan kita, amalan kami. Ya, sebelumnya kami menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka turun ayat ini, wa makanallahu liyudhi'a imanakum, ya. Dan Allah itu tidak akan mensia-siakan iman kalian, ya. Iman di sini maksudnya apa? Salat kalian. Jadi Allah membahasakan salat itu iman, membahasakan salat itu iman. Inilah, ya, dalil amalan itu bagian dari iman, gitu. Paham ya? Paham ya? Wad dalilu ala dzalika kulluhu minas sunnah qawlu fil hadits, ya. Dalil seluruhnya ada dari hadits.
Perkataan sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan satu-satu. Dalil ini, dalil ucapan ini, hati ini, amalan ini. Sekarang digabungkan semuanya. Ya, ada dalam hadis. Apa? Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang, ya. A'laha qaulun la ilaha illallah. Paling tingginya itu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adza 'anil thariq. Dan yang paling rendahnya iman itu apa? Iya, masya Allah, itu paling rendah iman ya. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Nah di sini tuh Pak, Allah qaul la ilaha illallah, ucapan, dalil ucapan, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Nah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan tuh apa tuh dia? Itu qaul, ucapan, hati, apa amalan? Amalan. Dari amalan. Wal haya syu'batun minal iman. Malu bagian dari iman. Amalan apa tuh? Haya itu qaul, ucapan, hati, apa amalan? Haya, malu. Hati. Hati. Paham kan? Nah, lengkap sini tiga-tiganya digabungkan. Kemudian fil hadis akhar, pada hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan. Ini tangan berarti apa? Ucapan, ya. Hati apa? Amalan dia. Amalan. Fa illam yastati fa bilisani. Dan apabila dia enggak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Lisan kedua. Fa illam yastati fa biqalbi. Enggak mampu juga dengan hati. Iman hati, wadalika at'aful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman, ya, dengan hati. Ini ya, tiga-tiganya digabung. Fadal haditsan ala iman yakuna bil qalb wal lisan wal jawarih. Maka dua hadis ini menunjukkan iman itu ya dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Iya. Ya, ini kita tutup dengan perkataan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tabi'in, termasuk pemuka tabi'in. Tabi'in tahu ya? Ya. Laisal iman bitahalli wala bitamanni walakin ma qarra fil qalbi, ya, wa sadaqatul a'mal. Ya, iman itu bukan ucapan yang indah. Ya. Iman itu bukan hanya ucapan yang indah. Ya. Wala bitamanni, dan bukan pula, ya, dan juga bukan pula angan-angan, ya, sekedar angan-angan, dan bukan juga hanya sekedar angan-angan. Bitamanni walakin ma qarra fil qalbi, akan tapi iman itu apa yang telah ditetapkan pada hati. Ya, udah. Kemudian ya dibuktikan dengan amalan, ya, lalu dibuktikan dengan amalan, ya. Akan tapi iman itu apa yang telah ditetapkan pada hati kemudian dibuktikan dengan amalan, ya. Wa dalilu ala dzalik, dalil terhadap itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, ya, Al-Anfal ayat 2. Ya, apabila dibacakan ayat kepada mereka, zadatum imana, bertambahlah keimanan mereka. Ini dalilnya, ya,
dalil iman itu naik turun. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, apabila ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka, naiklah keimanan mereka. Dah, sampai di sini dulu ya. Inna thayyib yakfi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.